Bab 965. Ingat pelajaran ini. Dengan perintah Dowi, selusin orang bergegas masuk. Apa yang akan kamu lakukan? Hei, kalian mau apa? Watson terkejut dan berdiri di depan istrinya. Jika kamu berani main-main, Tuan Z tidak akan membiarkanmu lolos. Plak, salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan memukul wajah Watson. Tuan Z, dia kentut. Watson meringis menahan sakit, darah mengalir dari sudut mulutnya. Sudah kubilang, apa yang bisa dilakukan oleh Syam? Apa itu Tuan Z? Sebaiknya dia pulang lebih awal, jika tidak, dia akan mati dengan buruk di sini. Dowi berteriak, pukuli dia. Selusin orang tiba-tiba mendekati Watson, memberi pukulan dan tendangan. Watson berteriak menusuk hati. Dia berguling-guling di tanah menggerak-gerakkan tangannya sambil memegangi kepalanya. Tetapi orang-orang itu tidak melepaskannya, mereka melakukan pukulan dan tendangan yang keras. Hentikan, hentikan. Istri Watson menjadi cemas melihat begitu banyak orang yang memukuli suaminya. Terlepas dari rasa sakit di persendiannya, dia berjuang untuk bangun dari tempat tidur dan melemparkan dirinya ke Watson, memblokir beberapa tinju darinya. Berhenti, cukup, teriak istri Watson, wajahnya pucat. Pukul dia. Dowi masih tidak berhenti sedikit pun, dan sangat kejam. Kamu memimpin pekerja itu membuat masalah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang pahlawan? Sudah kubilang, di kota Koltara tidak akan ada pahlawan. Jika muncul satu, saya akan membunuh satu. Watson sekarat setelah gelombang pukulan dan tendangan, dan istrinya, bahkan lebih tidak bergerak, dia pingsan. Ingatlah pelajaran ini. Dowi mendengus. Lain kali aku akan mengambil nyawamu. Ayo pergi. Segera, dia membawa orang-orang itu dan pergi dari rumah Watson. Istriku. Watson mengabaikan lukanya sendiri, memeluk istrinya sambil menangis. Kamu bangun. Bangunlah istriku. Seseorang. Tolong. Teriaknya. Wajahnya penuh kecemasan, istrinya hanyalah seorang wanita yang sedang sakit. Dia memaksakan diri untuk membantunya menghalangi kepalan tangan dan tendangan. Dia tidak tahu berapa kali istrinya dipukuli. Saat ini, di luar pintu, Grey Z sedang membawa buah-buahan, dan Dara Syam sedang memegang bunga di tangannya. Mereka hendak mengunjungi istri Watson. Begitu mereka tiba di pintu, mereka melihat bahwa pintu itu terbuka, dimiringkan ke samping, dan teriakan cemas dan menyakitkan Watson terdengar dari dalam. Ekspresi Grey Z berubah dan dia segera masuk. Segala sesuatu yang bisa dihancurkan di dalam rumah telah dihancurkan. Rumah berdinding 4 yang semula merupakan tempat tinggal keluarga, kini lebih seperti reruntuhan. Namun di ruang belakang, Watson memeluk istrinya dan meratap kesakitan. Tolong, ada apa? Dara Syam segera menghampiri. Bagaimana bisa begini? Ini Dowi. Ini perbuatan Dowi. Dia membawa orang untuk memukuli saya agar berhenti melawan, tapi saya tidak mau menyerah. Mereka bisa memukuli saya, mereka bisa membunuh saya, tapi istri saya tidak bersalah. Jejak kemarahan melintas di wajah Watson, dan dia ingin melawan bajingan itu. Dia tidak memiliki apa-apa selain satu kehidupan istrinya. Panggil ambulans, kata Grey Z. Dowi itu, sudah berapa lama pergi? Watson menjawab, dia baru saja pergi. Watson menggendong istrinya dengan gemetar. Tuan Z, saya tidak takut. Saya tidak takut pada apapun. Bahkan jika harus mati, saya ingin bertarung dengan mereka sampai akhir. Binatang buas ini harus mati. Jangan khawatir, mereka akan mendapat ganjaran dari apa yang mereka lakukan.
Grey Z meminta Dara Syam untuk menjaga kedua orang itu dan menunggu ambulans tiba. Dan dia segera menelepon Juan Ander. Karena mereka sangat kejam, jangan salahkan karena bersikap kasar. Agar kota Koltara berubah tidak hanya perlu mengandalkan tinju, tetapi terkadang, menghadapi beberapa binatang buas, tinju lebih berguna daripada pendekatan. Bab 966. Menggunakan tinju, aku adalah ahlinya. Dowi pergi dari rumah Watson dan membawa bawahannya, siap mencari tempat untuk minum anggur. Sanjay berkata, keluarga Syam tidak perlu ditakuti. Di kota Koltara ini, kita masih memiliki keputusan akhir. Bahkan jika keluarga utara datang, tidak ada yang boleh mengambil industri mineral di sini. Dowi berkata, saudaraku jangan khawatir, kita akan selalu bisa minum dan makan makanan enak bersama Sanjay dan yang lainnya. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, dan mobilnya berguncang tiba-tiba dan langsung terguling. Entah apa yang ditabraknya. Orang-orang di dalam mobil berguling, dan beberapa orang yang tidak memakai sabuk pengaman hampir mematahkan leher mereka. Bang! Sebelum Dowi sempat bereaksi, seseorang menendang pintu ke udara, dan kemudian sebuah tangan tiba-tiba meraih kerah Dowi, dan menariknya keluar. Punggung Dowi tergores sesuatu saat ditarik, langsung meneteskan darah. Tapi Grey Z tidak sopan sama sekali dan langsung melemparkannya ke tanah, menyebabkan Dowi meringkuk kesakitan. Dia merintih dan menatap Grey Z. Siapa kamu? Apakah kamu mencari kematian? Berani menghentikan mobilku, aku akan membunuh. Sebuah tamparan membuat Dowi diam. Brother Zen melangkah maju dan mengangkat Dowi dengan tatapan galak. Berbicara dengan kakak tertua saya harus sopan. Kamu, plak. Brother Zen menamparkan lagi. Kakak tertua saya tidak memintamu untuk berbicara, beraninya kamu mengeluarkan sebuah kata. Dowi tidak berani mengatakan apapun lagi. Orang-orang yang dibawanya masih berada di dalam mobil saat ini, tergeletak di semua sisi, tidak bisa keluar. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari begitu banyak orang ini? Watson, apakah kamu yang memukulnya? Grey Z bertanya. Kamu? Siapa kamu? Bagaimana jika aku memukulnya? Di kota Koltara, tidak ada orang yang tidak berani aku pukuli. Dia mengertakkan gigi dan tampak muram. Kuberitahu, aku adalah orang Sanjay, jika kamu berani. Saudara Zen tidak akan membiarkan dia berbicara omong kosong. Dia memukul wajah Dowi lagi. Dowi tidak bisa mengatakan apapun yang tidak diminta Grey Z. Patahkan giginya. Grey Z berkata dengan ringan. Selain itu, orang-orang di dalam mobil itu, Zen, kamu tahu bagaimana menghadapinya? Ya, teriak saudara Zen. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau apa? Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Wajah Dowi pucat, terutama ketika Grey Z berkata begitu kejam. Tapi wajahnya bahkan tidak mengalami perubahan mood sedikit pun, seolah-olah di matanya, bahkan membunuh dirinya hanya seperti menginjak-injak semut. Slap, plak, plak. Saudara Zen sama sekali tidak sopan. Dia mengangkat tangannya dan meninju Dowi langsung membuat giginya rontok. Darah tumpah di sepanjang sudut mulut Dowi, menyebabkan dia menjerit lagi dan lagi. Kau tidak suka mengintimidasi orang kecil. Saudara Zen sangat marah. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu datang menggertak saya. Slap. Dia menamparkan lebih dari selusin tamparan, dan Dowi hampir pingsan. Tapi terbangun oleh rasa sakit yang hebat setiap wajahnya ditampar. Setelah sesaat Dowi jatuh, mulutnya penuh darah, dan seluruh tubuhnya bergerak-gerak, tidak ada gigi tersisa di mulutnya, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Kamu. Dia penuh ketakutan, melihat Grey Z dan yang lainnya, jakunnya tergelincir,
tersedak dengan darahnya sendiri dan batuk dengan keras. Grey Z berjalan mendekat dan memandangnya dengan merendahkan, seperti melihat anjing mati. Bermain dengan tinju, saya adalah ahlinya. Ngomong-ngomong, nama saya Grey Z, anggota keluarga Syam. Kembalilah dan katakan bahwa Sanyei, bersiaplah karena aku di sini. Bab 967. Kalau berani, datang padaku. Dewi gemetar, mulutnya penuh darah, dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Orang Syam. Orang-orang ini semua adalah orang-orang Syam. Mereka sangat berani melakukan sesuatu di kota Koltara. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka bisa kurang ajar di mana-mana? Baiklah. Grey Z mengambil 2 langkah dan menoleh lagi. Dewi tiba-tiba membuka pori-porinya dan menjadi ketakutan. Jangan menyerang orang-orang lemah ini lagi. Jika kamu ingin memukul, datanglah padaku. Aku akan menemani sampai akhir. Setelah berbicara, Grey Z pergi tanpa melihat ke belakang. Dewi jatuh ke tanah untuk waktu yang lama sebelum dia mengumpulkan kekuatannya dan perlahan-lahan bangkit. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, meludahkan beberapa gigitan, mencampurkan gigi yang patah dengan darah, dan memuntahkan semuanya, membuat tubuhnya gemetar karena marah. Grey Z, aku ingin kamu mati. Kata-kata Dewi sedikit kabur. Dia yang tidak punya gigi, bahkan jika dia ingin menggigit seseorang, tidak bisa melakukannya lagi. Dia memiliki wajah yang buas, tidak peduli dengan orang yang dia bawa, dia segera pergi ke Sanyei. Pada saat yang sama, Sanyei bergegas ke sebuah villa. Villa pegunungan ini tersembunyi di desa pegunungan, udaranya bagus dan tenang, dan beristirahat di sini seperti berada negeri dongeng. Sanyei tidak memiliki mood yang bagus. Dia berjalan ke ruang teh dengan cepat dan langsung duduk, seolah-olah seekor sapi tua sedang minum air. Seseorang meletakkan semangkuk besar teh di depannya dan menuangkannya langsung. Di mana Zokun? Sanyei menyeka mulutnya dan melihat ke arah sebaliknya. Orang yang meminum teh dengan perlahan dan elegan selalu merasa bahwa orang yang kasar harus membuat dirinya sangat terkendali, terlalu sialan. Munafik. Aku belum melihat dia dalam beberapa hari terakhir, jadi aku harus menghubungi orang-orang itu. Gaox sama sekali tidak tinggi dan kurus, tapi agak pendek dan gemuk. Perutnya yang gendut menghantam meja teh. Dia perlahan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, menurunkan kelopak matanya, dan melirik Sanyei. Ini adalah masalah besar, tidak ada yang lebih penting. Mata Sanyei berbinar, dia segera memindahkan posisinya, dan berkata dengan suara rendah. Katakan apa yang bisa kita dapatkan. Keserakahan di mata itu hampir tidak terselubung. Saya belum tahu, saya harus membicarakannya, kata Gaox. Tetapi dalam situasi saat ini, bahkan keluarga besar di utara masih ingin memeras kita. Itu sungguh sulit. Sekarang, keripik di tangan mereka dapat memberi mereka jumlah yang sangat besar. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka pikirkan, bahkan berani minta, tetapi sekarang mereka tidak takut. Memegang chip tawar-menawar ini sudah cukup bagi mereka untuk mendapatkan sesuatu yang sebelumnya tidak bisa mereka dapatkan. Mata kedua orang itu penuh dengan kegembiraan dan keserakahan. Tempat di utara tidak cocok untuk kita. Sanyei mendengus. Bahkan jika kamu menjadi keluarga besar, bagaimana dengan itu? Keluarga kaya itu juga dalam bahaya. Dan, bagaimana dengan keluarga kaya Lone Group, semuanya hilang. Gaox berkata dengan ringan. Dia menuangkan Sanyei secangkir teh. Sanyei mengerutkan kening, meliriknya dan tidak bergerak sama sekali. Orang-orang itu, aku khawatir itu tidak baik saat berhadapan dengan Zokun, kamu yakin?
Sange menuangkan mangkuk besar sendirian, mengangkat matanya dan melirik ke arah Gaox. Berbicara tentang bisnis, kita semua sangat menderita. Beberapa dari kita mungkin bahkan lebih sulit untuk menghadapi. Tenang, tawar-menawar kita, mereka tidak bisa menolak. Gaox berkata, jangan bicarakan ini, Zokun akan melakukan ini, kita bisa yakin. Apa yang kamu lakukan dengan saya hanya tunggu dan lihat. Urusan perusahaan, sekarang dia yang mengaturnya, dan kita berdua tidak ikut campur. Selama sesuatu ini dapat dilakukan, bahkan seluruh Black Star Mining Co. Ltd. dapat diabaikan. Mereka bertiga tidak berpikir untuk pergi ke utara dan membuat keluarga besar. Ini adalah arah terbaik bagi mereka untuk mengakar di barat laut ini dan menjadi penguasa di sini. Aku sudah memberitahumu di telepon bahwa orang-orang Syam ada di sini. Sange menyipitkan matanya dan berkata dengan ketidakpuasan, orang yang datang tidak baik.